Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami doakan semoga pemirsa Andalas Channel senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komentar agar channel kami terus berkembang dan senantiasa bisa memberikan informasi-informasi terbaru terkait adat, sejarah, dan religi di bumi Melayu. Setelah meninggalnya Raja Melayu Jambi Tun Telanai, maka Putih Selarong Pinang Masa yang beragama Buddha dan tinggal di Pagaruyung menerima penyerahan Kerajaan Melayu Jambi dari anak Tun Telanai untuk menjadi Raja Melayu Jambi tahun 1460 sampai 1680 Masehi. Maka setelah ia bermufakat dengan sanak keluarga di lingkungan Istana Pagaruyung, ia berangkat ke Damasraya bersama Hulu Balang, Inang Penggiring, dan pengasuh dan orang-orang yang ditokohkan dalam agama. Semula ia hendak membuat pusat kerajaan di Damasraya, tapi setelah dimusyawarahkan, diputuskan agar dicari tempat atau lokasi yang baik untuk jadi pusat kerajaan. Maka pada suatu hari yang baik, ketika yang elok, dilepasnya dulu 2 ekor angso putih atau 2 pendeta Buddha yang pandai nujum berlayar dengan perahu di Sungai Mengkawas, Batanghari menuju ke hilir. Sedangkan Putih Selarong Pinang Masa bersama rombongannya mengikuti ramai-ramai dari belakang dengan perhitungan di mana 2 angso itu menepi dan mendarat. Di sanalah tanah yang dipilih untuk pusat kerajaan. Maka setelah berhari-hari, rombongan Putih Selarong Pinang Masa mengikuti 2 angso tadi. Sampailah di suatu tempat makorem Masjid Al-Falah saat ini. 2 angso tersebut menepi dan mendarat. Maka mendarat pulalah rombongan Putih Selarong Pinang Masa di suatu tempat. Maka tempat itu disebut Tanah Pilih. Maka mulailah dibuat pondok tempat bermukim rombongan. Dan seterusnya dibangunlah istana kerajaan Melayu ketika itu. Dan mulai saat itu berdirilah kampung, dusun di sekitar istana kerajaan. Dan kerajaan disebut pula Kerajaan Melayu Tanah Pilih. Entah beberapa lama kemudian, di saat kerajaan Melayu telah berjalan dengan baik, maka suatu hari Putih Selarong Pinang Masa yang beragama Buddha dan masih gadis ini, pada suatu hari ia berkenalan pula dengan seorang pemuda yang bernama Ahmad Barus II atau Ahmad Salim. Adalah keturunan Zainal Abidin bin Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ur-Rasyidin. 7 keturunan dari Zainal Abidin, yaitu Ahmad Barus, anak Raja Turki yang penyiar agama Islam. Karena kerajaan Turki beragama Islam, ia bermukim di Dendang Sabah. Ia penyiar Islam yang tangguh. Mereka sepakatnya untuk menikah. Dan karena kebiasaan saat itu istri ikut suami, maka mereka tinggal di Dendang, Muara Sabah. Akan tetapi Putih Selarong Pinang Masa di samping seorang istri, ibu rumah tangga, tapi juga Raja Melayu Tanah Pilih. Lalu mereka pindah ke Ujung Jabung, Negeri Lamo, pusat kerajaan Tanah Pilih. Kota ini makin lama makin ramai. Banyak pendatang dari Jawa, Sunda, dan sebagainya. Negeri kerajaan Putih Pinang Masa masyhur sekali. Lama-lama orang dari Jawa menyebut negeri Putih Pinang dengan Jambi. Nama Jambi dipakai sampai sekarang. Sedangkan Ahmad Salim asal Turki ini disebut Datuk Paduka Berhala, karena di Pulau Berhala itu banyak patung-patung tempat orang memuja di masa agama Buddha yang dihancurkan oleh Ahmad Salim yang beragama Islam, karena yang baik dipuja dan disembah hanya Allah yang Maha Esa. Dari perkawinan Datuk Paduka Berhala dengan Raja Melayu Jambi Putih Selarong Pinang Masa, ada 4 orang anak, 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Yang pertama orang kayu pingai, yang kedua orang kayu kedataran, yang ketiga orang kayu hitam, yang keempat orang kayu gemuk perempuan. Dan sejak itu agama Islam berkembang dengan pesat. Lama-kelamaan agama Buddha ditinggalkan orang, maka kompleks situs sejarah Candi Muara Jambi tidak berpenghuni lagi, lalu menjadi hutan belantara. Demikian pula Tanah Pilih menjadi hutan
dan tak ada penghuni lagi sampai tahun 1500 Masehi.